Di sudut parkiran swalayan yang ramai orang lalu lalang, ada seorang pemuda kurus tinggi berdiri membungkuk, melambai tangan ke setiap motor dan mobil yang keluar masuk. Namanya Rido. Orang hanya lihat rompi parkirnya yang kumal, tatapan matanya yang jarang membalas senyum, tapi di kepalanya ada ribuan kode berjejal, menunggu ditulis di layar laptop butut pinjaman. Rido sering dicibir, katanya ngapain anak tukang parkir sok kuliah IT, nggak bakal kemana-mana juga. Tapi Rido diam. Malamnya, di sudut warnet, dia jadi orang lain. Jari-jarinya menari, matanya menatap monitor lusuh, menulis baris demi baris program yang tak semua orang mau peduli. Mimpinya bising di kepala. Parkiran sunyi cuma jadi saksi, karena di sanalah dia belajar sabar, menahan gerah, menahan lapar, sambil menyusun fondasi masa depan. Jika kalian pernah merasa kecil, dengarkan Rido. Karena kisahnya bukan sekadar cerita, ini suara orang biasa yang dayam-dayam menantang hidup. Pulang kerja parkir, Rido sering duduk di kursi plastik retak di warung kopi depan swalayan. Segelas kopi hitam dingin jadi teman begadang. Di sampingnya, buku tebal pemrograman yang sudah menguning di pinggirnya. Sambil menulis di kertas bekas bon parkir, Rido mencatat setiap error yang dia temui di layar warnet nanti. Kadang orang heran, Rid, mau sampai kapan? Nggak capek? Nguli parkir terus begadang? Tapi Rido cuma senyum, mengusap mata lelahnya. Buatnya, capek itu biasa. Bodoh itu kalau menyerah. Ibunya pernah bilang, "Nak, nggak apa-apa, kamu nggak bisa beliin ibu apa-apa sekarang. Asal kamu jangan berhenti belajar." Kata-kata itu yang menahan Rido buat nggak rebah di lantai parkir ketika badan mau ambruk. Malamnya dia ke warnet, login pakai voucher 2 jam. Disitulah dia bikin program, satu demi satu. Kalau kau rasa kerja kerasmu belum berbuah, tunggu kisah Rido di scene berikutnya. Satu malam, Rido kehabisan uang parkir buat beli voucher warnet. Tapi di kepala, bak kodenya terus memanggil. Ia rela minjem ke temannya, cuma demi bisa masuk warnet 2 jam lagi. Begitu duduk di bilik sempit, suara ketak-ketik keyboard jadi musik buatnya. Tapi malam itu, programnya error parah. Kode di layar merah semua. Orang lain mungkin marah, banting mouse, pulang. Tapi Rido diam. Dia baca forum-forum luar negeri pakai terjemahan Google seadanya. Tangannya gemetar. Kopi sachet di samping dingin tak disentuh. Jam 3 pagi, matanya makin berat, tapi bug belum juga hilang. Disitulah titik Rido sadar. Kalau nyerah, besok tetap parkir di sini. Kalau lanjut, siapa tahu besok aku bukan tukang parkir lagi. Dengan rasa kantuk yang ditahan mati-matian, dia tulis ulang kodenya. Jam 4 pagi, layar laptop menampilkan kata sukses. Senyum Rido merekah. Satu bug kecil bisa bikin hidupnya jalan ke depan. Kalau dia bisa 1, dia bisa 10, 100, 1000. Di kampus malamnya, Rido duduk di pojokan lab komputer. Kadang tidur di atas meja sambil nunggu lab dibuka. Saat itu, dosennya, Pak Fajar, pertama kali sadar Rido bukan mahasiswa biasa. Pak Fajar lihat betapa tekunnya Rido mengutak-atik program, meski baju kuliahnya masih rompi parkir, bawa sap motor. Suatu hari Pak Fajar nyamperin, "Rid, kamu mau ikut lomba coding? Saya daftarin." Rido kaget. Pak, saya cuma tukang parkir." Tapi Pak Fajar tepuk bahunya. "Justru itu, kamu bikin orang lihat parkiran ini bisa lahir kode." Lomba itu jadi pintu. Rido bikin prototipe aplikasi belajar sederhana, dipakai adik-adiknya di rumah. Lomba itu yang kenalin Rido ke orang-orang besar, laptop bekas dihadiahkan, coding makin lancar. Dari parkiran ke panggung lomba, Rido buktiin. Kadang, tiket ke dunia besar datang dari satu orang yang percaya. Hari lomba coding itu tiba. Rido datang masih pakai celana parkir hitam kebanggaannya. Di tangan, laptop bekas pemberian Pak Fajar. Ruangan lomba penuh anak-anak berjaket alma mater mahal. Rido duduk di barisan belakang, canggung, menatap papan tulis yang penuh catatan panitia lomba. Tiba gilirannya maju presentasi. Tangannya dingin. Dia berdiri, menarik napas dalam-dalam, mengingat lagi jam-jam panjang di warnet, di kursi plastik retak, di parkiran swalayan. Semua usaha itu menuntut satu kata, berani. Ketika Rido mempresentasikan prototipe aplikasi belajarnya, ruangan hening. Anak buruh parkir menjelaskan alur logika coding yang rapi. Cara fitur-fiturnya bantu anak-anak pinggiran tetap belajar meski tanpa biaya. Beberapa juri tertegun, tak menyangka tukang parkir bisa bicara selancar itu. Saat Rido tutup slide, tepuk tangan kecil pecah untuk pertama kalinya.
Rido merasa hidupnya disorot, bukan lampu parkiran, tapi lampu panggung masa depan. Kemenangan lomba itu tidak membuat Rido langsung kaya raya, tapi baris-baris kode yang ia tulis di warnet murahan berubah jadi tiket ke jaringan baru. Beberapa bulan setelah lomba, dosennya memperkenalkan Rido ke beberapa relasi. Satu persatu, orang-orang mulai tertarik mendanai mimpinya. Rido masih kerja parkir, tapi kini tiap malam dia tidak hanya coding buat lomba, melainkan membangun platform belajar sungguhan. Di kontrakan kecil, Rido mulai merancang fitur tanya jawab, video pembelajaran, hingga ruang diskusi antar siswa. Semua berawal dari satu laptop bekas, satu koneksi wifi pinjaman, dan tekad keras. Tiap error baru datang, Rido tertawa kecil karena baginya, error adalah guru yang tak pernah tidur. Ketika pertama kali soft launching aplikasinya, Rido hanya punya segelintir pengguna, anak-anak sekitar kontrakan. Tapi di sana, ia lihat tawa kecil, bukti bahwa baris kodenya benar-benar hidup. Bulan demi bulan berlalu, Rido tetap berdiri di parkiran siang hari. Tapi malamnya, diam-diam dia membangun istana kecil di dunia digital. Setelah sekian revisi, bug, dan gagal upload, aplikasi edukasi bikinannya resmi rilis di Play Store. Tangannya gemetar saat klik tombol publish. Ia membayangkan bapaknya di pabrik, ibunya yang tak pernah sekolah, dan dirinya yang berdiri di jalan aspal panas. Sekarang, ia punya panggung sendiri, bukan sekadar panggung lomba, tapi ribuan layar ponsel yang akan mengunduh karya tangannya. Saat user pertama login, Rido menatap notifikasi sambil berbisik. Ini cuma awal, ia paham. Jadi founder bukan berarti hidup tiba-tiba mewah, tapi dari parkiran itu, Rido menulis sejarah, membuktikan di tangan tukang parkir pun pendidikan bisa lahir. Siapa sangka, di balik helm parkir ada otak yang merakit harapan. Kini Rido tak lagi berdiri memegang tiket parkir. Ia sering diundang ke kampus forum startup, hingga podcast anak muda. Tapi di balik sorot lampu dan undangan talk show, Rido tetap menatap dirinya di cermin pemuda kurus, dengan rambut kaku yang dulu berdiri di pinggir swalayan. Ia sadar, bukan panggung mewah yang mengubahnya, tapi barisan mimpi yang dipahat dalam sunyi. Setiap orang menilai Rido founder keren, developer muda sukses. Padahal Rido hanya anak buruh pabrik yang dulu disuruh parkir motor biar bisa bayar SPP kuliah. Di sela kesibukan pitching investor, Rido masih pulang ke kontrakan bapaknya, duduk di bangku kayu reyot, mendengar cerita ibunya. Ia tetap minum kopi sachet murahan sambil memandangi bintang. Bagi Rido, langit tak perlu digapai kalau kaki lupa menapak tanah. Mimpi harus tinggi, tapi hati harus rendah. Disinilah kekuatan sejati lahir. Dari Rido, kita belajar satu hal. Mimpi besar bisa lahir dari tempat paling sederhana. Pertama, kerja keras tak pernah mengkhianati. Rido berdiri berjam-jam di aspal panas demi selembar uang parkir, tapi pikirannya terbang ke baris kode di warnet murah. Kedua, guru bisa datang dari mana saja, bahkan dosen yang melihat sinar di mata anak parkir. Ketiga, teknologi bukan soal mahalnya gadget, tapi keberanian untuk memulai, meski hanya bermodal laptop pinjaman. Keempat, jangan pernah malu pada titik berangkatmu. Baju lusuh, helm parkir, kertas tiket, semua saksi bahwa jalan Rido dibangun sendiri. Kelima, bantu orang lain bermimpi. Rido tak sekadar founder, tapi juga membuka gerbang belajar untuk ribuan anak yang sama keras hidupnya. Hikmah ini bukan hanya untuk Rido, tapi untuk siapapun yang masih ragu bahwa mimpi bisa ditulis di mana saja. Di antara ribuan channel, ribuan video. Mungkin Anda hari ini hanya iseng klik kisah Rido, tapi percayalah, kisah ini bukan sekadar tontonan. Ini undangan untuk bertanya pada diri sendiri. Mimpi apa yang masih kita simpan diam-diam? Apa yang membuat kita takut mulai? Rido memulai dari helm parkir, tiket motor, dan bangku warnet. Anda mungkin hanya butuh satu langkah. Berani. Kalau kisah ini membuatmu merasa hangat, silakan bagikan ke teman, tulis di komentar apa mimpimu, dan subscribe agar kita bisa terus memungut kisah-kisah kecil yang sering terlewat di pinggir jalan. Karena di balik helm parkir, di balik debu swalayan, bisa jadi mimpi baru sedang menunggu dihidupkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kisah ini membuka pintu harapan di hari-hari sunyimu.